Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan identitas diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 2024 05 01 03 109. Saya dari kelas MBSD dan mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah Manajemen Operasi dan Produksi yang diampuh oleh Bapak Laode Sabdar Kanande MM. Saya berharap presentasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai materi yang akan saya bahas. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembahasan materi pada presentasi kali ini. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan rantai pasok. Nah, apa sih itu rantai pasok? Jadi, rantai pasok adalah jaringan terpadu yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Nah, apa sih tujuan utamanya? Yaitu memastikan produk sampai ke tangan pelanggan tepat waktu, tepat jumlah, dan biaya efisien, serta menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan pesaing. Nah, berikut ada ekonomi rantai pasok. Nah, yang pertama ada komponen biaya utama, yaitu biaya pembelian bahan baku senilai 30-40%. Komponen terbesar dipengaruhi negosiasi dengan pemasok. Nah, biaya produksi 25-30%, meliputi tenaga kerja, mesin, dan energi. Nah, yang kedua ada penciptaan nilai tambah. Nilai yang disarankan pelanggan melebihi harga yang dibayar. Contohnya itu kecepatan pengiriman, kualitas produk terjaga, kemudahan pemesanan, dan layanan purna jual. Dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keunggulan bersaing. Berikut ada pilihan strategi rantai pasok. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai kebutuhan perusahaan. Pilihan yang pertama ada lean atau hapus segala bentuk pemborosan proses. Nah, pilihan kedua ada agile, cepat merespon perubahan permintaan pasar. Yang ketiga ada green, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat ada digital, pakai AI, cloud, teknologi untuk optimasi. Nah, yang kelima ada resilient, tetap berjalan stabil saat ada gangguan atau krisis. Yang terakhir ada kolaboratif, berbagi informasi dengan mitra rantai pasok. Berikut pengelolaan dengan model SCORE. Jadi, model standar internasional terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, rencanakan, susun jadwal dan kebutuhan bahan. Yang kedua, ada dapatkan, pilih pemasok dan beli bahan baku. Yang ketiga ada buat, jadi olah bahan menjadi produk jadi. Yang keempat ada kirim, salurkan produk ke pelanggan. Nah, yang terakhir ada retur, kelola pengembalian barang yang tidak sesuai. Berikut ada memilih pemasok yang tepat. Jadi kriteria utamanya yaitu yang pertama kualitas barang terjamin, lalu harganya kompetitif, dan pengirimannya tepat waktu, lalu kapasitas produksi cukup, dan yang terakhir reputasi dan rekam jejak baik.
Jadi langkah pemilihannya yaitu identifikasi kebutuhan, lalu cari calon, lalu evaluasi branding, lalu negosiasi, dan yang terakhir pantau kinerja rutin. Berikut ada pengelolaan logistik. Yang pertama ada transparansi. Jadi kita memilih mode sesuai jarak dan urgensi. Jadi kita memilih entah itu menggunakan truk, kapal, atau pesawat. Yang kedua ada gudang, tata letak aman dan mudah diakses. Yang ketiga ada persediaan. Gunakan metode seperti JIT untuk hindari stok berlebihan atau kekurangan. Yang terakhir ada teknologi. Pakai pelacakan GPS dan sistem pengiriman otomatis. Berikut ada ukuran kinerja atau KPI. Jadi target pencapaian standarnya yaitu yang pertama ada pengiriman tepat waktu lebih besar atau sama dengan 95%. Yang kedua ada pemenuhan pesanan lebih besar atau sama dengan 98%. Nah, yang ketiga ada perputaran stok lebih besar atau sama dengan 8 kali per tahunnya. Nah, yang keempat ada siklus kas, lebih kecil atau sama dengan 30 hari. Lalu yang berikut ada pesanan tanpa kendala, lebih besar atau sama dengan 92%-nya. Lalu yang terakhir ada biaya rantai pasok, lebih kecil atau sama dengan 8% dari total pendapatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Jadi kesimpulan dari makalah kita ini yaitu perencanaan dan pengelolaan rantai pasok yang baik akan menekan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan. Baik, saya pamit dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.